Saudara, meski belum ada hasil resmi rekapitulasi suara dari KPUD Jakarta, pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul hitung cepat di sejumlah lembaga survei dari pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Apa sebenarnya faktor yang membuat Pram Rano ini berhasil mengungguli RK Suswono? Dan apa pula faktor yang membuat RK Suswono bisa disalib oleh Pramono Rano? Sudah ada sore hari ini dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiollah Ilyas, dan juga Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Deddy, jadi kalau dihitung-hitung nih, dilihat-lihat, sebenarnya faktor apa sih yang paling terasa sehingga Mas Pram dan juga Bang Rano ini unggul dari dua paslon lainnya? Ya, kalau kita lihat ya, faktor-faktor kan tentu tidak ada faktor yang single determinant faktor gitu. Artinya tidak faktor tunggal, tapi resultan dari banyak faktor. Yang kalau kita ikuti ke belakang misalnya sejak munculnya pencalonan Ridwan Kamil, itu penolakan masyarakat Jakarta dimulai dari yang namanya Jackmania dan sebagainya kan cukup kencang ya. Kemudian juga ada serangan yang cukup masif dari warga dunia maya terkait dengan berbagai postingan Ridwan Kamil yang menyerang Jakarta dan warga Jakarta, kira-kira begitu. Jadi dari awal ada resistensi yang kuat dari baik kelompok. Bang Deddy sambil diperbaiki komunikasinya karena terpatah-patah. Kalau gitu saya seperti Jackmania maupun masyarakat umum dan kombinasi pasang. Halo. Iya, Bang Deddy sebentar sambil diperbaiki komunikasinya Bang Deddy karena agak terpatah-patah. Bang, saya mau ke Bang Hasbi dulu. Bang Hasbi, ini kira-kira benar nggak sih kalau kata Pak Mardhani bilang salah satu faktor yang membuat akhirnya RK Suswono itu untuk sementara ya bisa disalib dari Pram Rano ini karena salah satunya mesin kerja Kim ini tidak optimal, betul begitu? Oh tidak juga Mbak, langsung saja tidak juga Mbak, tidak. Kalau saya tidak sependapat. Kenapa? Jika ada yang mengatakan kalau mesin Kim itu tidak optimal, saya merasa sangat optimal bahwa mesin Kim itu pada waktu pilkada kemarin. Ini pilkada beda dengan pileg, beda dengan legislatif ya. Pilkada ini banyak contoh, misalnya salah satu contoh begini, pada tahun 2017 pada waktu itu Pak Ahok, hampir semua partai semuanya ke Pak Ahok, toh nyatanya kalah dengan Pak Anies, kan seperti itu. Ada faktor figur, pilkada ini memang ada faktor figur, karena faktor figur itu sangat menentukan di pilkada ini. Nah kalau sekarang kan Mas RK ini kan didukung sama parpol yang sangat besar sekali. Iya, walaupun kita kalau dibilang tidak optimal, kita sudah optimal. Memang ada beberapa blunder pada waktu itu, ada beberapa blunder, ada beberapa yang kita memang nanti insya Allah di putaran kedua itu kita akan evaluasi. Kalau ada ya Bang? Kita yang meyakini sampai hari ini insya Allah ada putaran kedua, karena hasil rekapitulasi di kita itu belum mencapai 50%. Kalau gitu sekarang saya kembali ke Bang Deddy. Bang Deddy, kalau dari Bang Hasbiollah ini dari Kim Plus meyakini bahwa nanti ada putaran kedua. Tapi kenapa juga pertanyaannya hari ini nih rencananya juga akan ada syukuran ya yang dilakukan oleh Mas Pram dan juga Bang Dul. Kan belum ada hasil resmi yang diumumkan KPU Jakarta. Ya kita tentu sah-sah saja merayakannya. Kenapa kita merayakan? Karena kan kita sudah mengumpulkan 100% formulir C1. Ya, karena Jakarta ini kan tidak seperti daerah lain yang untuk pengumpulan C1 maupun C1 hasil, C hasil itu sulit. Kalau Jakarta ini kan dalam satu hari saya kira 24 jam semua sudah terkumpul. Nah hasil perhitungan C1 itulah yang kemudian menjadi dasar untuk kita melakukan syukuran gitu bahwa memang kita sudah memenangkan pilkada gubernur DKI ini dengan satu putaran gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang dibuat tanpa
alasan atau landasan yang kuat begitu, Mbak. Oke, Mas Jayadi, ini kan publik juga jadi bertanya-tanya sebenarnya bagaimana nih dari kubunya Mas Pram ini sudah mau merayakan, kemudian juga dari kubunya Mas RK ini sudah bersiap-siap dan yakin akan adanya 2 putaran. Ini gimana? Kan menunggu hasil KPU Jakarta, menunggu tapi sambil menunggu juga publik dipertanyakan begitu. Ini sebenarnya bagaimana nih hasilnya? Mas Jayadi, masih di mute Mas? Oke, sorry. Ya, saya kira yang harus masyarakat tahu bahwa memang 1 atau 2 putaran itu sampai hari ini kita belum tahu yang mana, apakah 1 putaran atau 2 putaran kalau berdasarkan hasil quick count ya. Nah, tetapi masing-masing calon kan punya data C1 atau C hasil masing-masing. Nah, tentu mereka punya dasar untuk menghitung. Yang penting masing-masing kubu calon menyatakan bahwa itu masih versi masing-masing kan gitu, belum versi resmi. Sekira nggak apa-apa aja, asal jangan asal tidak ada satupun yang menganggap itu hasil resmi, karena hasil resmi kan dari KPU. Jadi saya melihat saling klaim antar calon ini baik 1 atau 2 putaran itu adalah salah satu bagian dari upaya untuk mengawal proses penghitungan. Itu. Jadi kita anggap itu sebagai partisipasi. Dan saling klaim itu juga tidak apa-apa karena mengawal tadi itu Mas Jai? Iya boleh aja asal jangan berlebihan gitu, berlebihan sehingga asal harus ada catatan. Saya lihat masing-masing calon walaupun mengklaim kan masih punya catatannya. Sambil menunggu hasil resmi dari KPU, kita yakin kita menang gitu kan. Itu kalau kubu Pramrano. Kubunya Bang Hasbi kan sama. Sambil menunggu hasil resmi KPU, kita yakin 1 putaran kan gitu kan. Jadi belum absolut klaimnya. Kalau dinyatakan seperti itu, saya kira ya boleh-boleh aja karena memang kenyataannya belum ada penghitungan resmi. Penghitungan bandingan berupa quick count itu tidak bisa menyimpulkan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Jadi mau tidak mau terjadi klaim seperti itu dan ya itu dimungkinkan. Oke, Bang Deddy kembali lagi menyambung ke pertanyaan yang awal tadi karena sempat patah-patah pada saat saya bertanya. Jadi faktor yang paling kuat itu di mana? Karena ketokohannya Mas Pram, Bang Dul kuat atau lebih kepada Mas Anies dan juga Pak Ahok yang ada di belakang yang kemudian mendukung pasangan 03? Tadi saya kan menyampaikan bahwa tidak ada single determinan faktor ya, artinya tidak ada faktor tunggal yang mengabaikan faktor-faktor lain. Kemenangan Pramono Anung itu adalah resultan dari banyak faktor. Di awal tadi saya menyebutkan bahwa ketika nama Ridwan Kamil muncul, itu banyak penolakan dari masyarakat. Baik masyarakat yang berkelompok seperti Jackmania, maupun masyarakat yang bersuara, netizen-netizen di dunia maya. Itu sangat gencar sekali kan di awal-awal pencalonan kepastian Pak Ridwan Kamil muncul gitu loh. Lalu yang kedua kita melihat bahwa kombinasi pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ini blending yang cukup bagus gitu. Kita ketahui bahwa Mas Pram ini kan sudah malang melintang dalam politik cukup lama dan bervariasi jabatannya, pernah di legislatif, pimpinan partai, sampai menteri sekretaris kabinet gitu kan. Dan beliau tidak punya rekam jejak yang bisa mencederai kesukaan dari pemilih. Sementara Bung Rano juga begitu. Bung Rano pernah gubernur di Banten, dia public figure yang cukup kuat, bintang film, lalu anggota DPR kan begitu nih. Jadi ada banyak faktor, kemudian ditambah dengan misalnya masuknya dukungan tokoh-tokoh seperti Pak Anies Baswedan. Nah, kalau gitu saya tahan dulu sampai di sana Bang Deddy. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya ke Bang Hasbi Oleh, benarkah karena tadi didukung oleh pasangan 03 adalah didukung oleh Jackmania sehingga juga membuat salah satunya faktor RK dan juga Soswono ini untuk sementara bisa disalib? Nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Bang Deddy. Jadi selain analisa yang tadi Bang Deddy katakan, apakah juga benar bahwa sementara unggul Mas Pram ini dari 2 rivalnya ini juga karena warga juga melihat Mas Pram ini jauh dari bayang-bayang Pak Jokowi yang kemudian Pak Jokowi ini mendukung pasangan RK Suswono?
Ya kalau itu kan mungkin harus survei ya Mbak ya, artinya subjektif kalau saya mengamini atau menidakkan pendapat seperti itu gitu. Jadi agak sulit saya kalau merespon itu. Tapi yang pasti kan kalau kita melihat kan Jakarta ini mayoritas pemilihnya kan memang well educated, well informed kan kira-kira seperti itu. Dan pemukimannya sangat padat gitu, sehingga memang semakin intensif, semakin terorganize dan sistematis itu pemenangannya, kampanyenya tentu akan memberikan hasil yang lebih maksimal seperti itu ya. Seperti yang dialami ketika Ahok walaupun secara popularitas, elektabilitas sudah bagus, tetapi karena begitu masifnya pada waktu itu dan ada isu besar yang kemudian menenggelamkan Ahok kan akhirnya kalah gitu. Jadi variabelnya sangat banyak Mbak, tapi kalau dari sisi kami saya kira apa yang saya sudah sampaikan tadi itu bisa mewakili apa yang menjadi analisa kami begitu Mbak. Oke. Kalau dari Bang Hasbi sendiri Bang, kira-kira kalau untuk menakar lebih lebih di bawah begitu ya suara dari RK begitu, ini salah satu, ini berarti bisa disebabkan bahwa jangan-jangan dukungan dari Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo ini tidak sekuat dengan dukungannya Mas Anies nih. Memang begini Mbak, kalau kita berkaca Pilpres misalnya, pada waktu itu faktor Pilpres suara Anies di DKI Jakarta itu sangat besar. Dan kekalahan Pak Anies pada waktu itu kalau kita mengacak ke belakang, itu setelah suara dari luar negeri masuk ke DKI Jakarta. Memang ada imbas suara Anies itu ada efek untuk Rano dan Mas Pram di Pilkada 2024. Tapi memang kalau kita lihat masyarakat Jakarta ini beda dengan masyarakat yang lain. Masyarakat Jakarta ini masyarakat yang sangat realistis, masyarakat yang sangat eh, coba kita lihat di hasil survei itu kan sampai 3 hari mau memasuki pilkada itu masih 7% yang belum menentukan pilihan. Nah ini di akhir mereka baru menentukan pilihan. Meskipun tingkat partisipasinya juga paling kecil ini ya. Paling kecil ini hampir 60% partisipasi pilkada ini terkecil dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Nah ini yang mesti kita evaluasi nanti di putaran kedua karena saya masih yakin ada di putaran kedua kok. Oke, Mas Jayadi, sebenarnya kalau kita lihat kan kalau dari faktornya Pak Jokowi begitu ya di Jawa Tengah akhirnya menang begitu. Tapi kemudian di Jakarta ini sebaliknya nih, yang unggul adalah pasangan 03. Sebenarnya menakar kekuatannya ini bagaimana? Kalau dilihat ya, benarkah misalnya yang paling kuat sekarang adalah dukungannya Mas Anies ini sehingga Mas Pram ini bisa unggul sementara? Ya kalau dukungan Pak Jokowi, sebegini, dukungan tokoh itu yang besar seperti Pak Jokowi, Anies, Ahok dan sebagainya itu pasti punya dampak positif dan dampak negatif. Ya, potensial loss, potensial gain ada. Nah, dampak positif dari dukungan Pak Jokowi itu dugaan saya adalah untuk mensolidifikasi para pemilih Prabowo Gibran kemarin di DKI. Jumlahnya sekitar 40%-an, gitu kan? Nah, tetapi pada saat yang sama ketika Pak Jokowi mengendorse RK, di RK itu kan banyak pemilih Anies. Nah, umumnya pemilih Anies itu kan anti Jokowi. Jadi para pemilih Anies terutama yang non PKS yang masih mikir-mikir untuk atau pemilih Anies yang juga PKS itu bisa jadi karena adanya dukungan Jokowi ke RK itu mereka malah pindah. Mungkin saja pindahnya belum tentu ke Pram Rano ya, bisa jadi pindahnya ke Dharma Kun sehingga Dharma Kun misalnya meningkat suaranya. Begitu. Jadi endorsement itu tidak selalu bersifat positif gitu. Nah, di sisi lain seperti yang kita bahas tadi, dukungan pemilih dari partai-partai Kim itu tidak bulat gitu atau tidak solid, terbelah itu. Kim itu kan dan itu terasa dari hasil sementara ya setidaknya ya. Ya, ini kalau di exit poll, saya punya hasil exit poll itu kan di Kim ini kan ada partai Kim, ada partai Plus kan. Nah, partai Plus itu kan ada 3 di sini. PKB, Nasdem sama PKS. PKB sama Nasdem di catatan saya Bang Hasbi ya, itu yang dukung Pram Rano lebih banyak tuh pemilih PKB. Pemilih PKB itu sekitar hampir 50% milih Pram Rano. Pemilih Nasdem juga begitu. Sekitar 50% memilih Pram Rano.
pemilih PKS malah terbelah. Hmm. Tidak solid mendukung RK Suswono. Oke, Jadi baik. sedangkan pemilih PDIP solid sekitar 70% mendukung Pram Rano. Jadi ada ketidaksolidan dari dukungan Oke, ada pemilih ketidaksulitan Partai Kim. untuk dukung di Kim Plus untuk pemenangan di Pilkada Jakarta. Kalau gitu saya mau singkat ke bapak-bapak, ke Bang Hasbi dan juga Bang Deddy. Kalau misalnya kita berandai-andai, kalau misalnya ada 2 putaran, ini katanya nampaknya udah bersiap-siap juga nih untuk merangkul dan Mapong Kun Wardana. Betul begitu Bang Hasbi, Bang Deddy? Oh iya. Ya, saya kira tidak hanya dari Dharma Perenkun ya, yang tadinya mirip Ridwan Kamil pun kita harapkan juga bisa berpindah ke Mas Pram kalau 2 putaran gitu. Jadi apapun itu kami meyakini bahwa dari C1 yang kami punya, kami juga kan tidak mau mempermalukan diri merayakan sesuatu yang kami belum punya landasan etis yang yang kuat gitu ya. Jadi kami nggak mau berandai-andai ada putaran kedua, kecuali ada sesuatu yang di luar kemampuan kami untuk menanganinya. Berdasarkan C1 yang kami punya, ini sudah 1 putaran dimenangkan oleh Mas Pram dan Mas Rano. Oke, Bang Hasbi. Iya, andai kata nanti ada putaran kedua berdasarkan C1 yang kita miliki sampai hari ini memang belum tuntas kita hitung ya. Kita akan merangkul dari Dharmakun, pemilih-pemilih Dharmakun, dan juga memang lebih intensif lagi turun ke bawah. Calon kita akan kita lebih intensifkan turun ke bawah untuk sekarang sudah intensif, sudah sering lah turun ke bawah, itu sudah maksimal. Kita akan lebih maksimalkan lagi. Baik, Bang Hasbi terima kasih, Bang Deddy terima kasih, Mas Jai terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih Bang Deddy.